Halo Book Lovers, balik lagi bersama gue Rio. Udah cukup lama gue gak upload video tentang buku. Akhirnya gue hadir nge-upload tentang buku. Hutang videonya banyak sama teman-teman yang lain, terutama Booktek. Ada 3 atau 4 video kayaknya. Nah ini salah satu hutang gue. Di video kali ini gue bakal ngebuat mid-year freakout Booktek. Ini tentang pertengahan tahun dimana gue memberikan penilaian terhadap buku-buku yang sudah gue baca. Buku terbaik, terjelek, paling bagus, ekspektasinya terlampaui atau tidak sampai, dan sebagainya. Nah, ini ada kurang lebih 14 pertanyaan dan akan gue jawab satu persatu. Jadi kalau kalian penasaran, simak. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Hanya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu best book you have read so far 2021. Nah, buku sejauh ini yang menurut gue paling bagus itu yang gue baca dari penulis Indonesia. Dan ini dia bukunya, judulnya Rajak Kembang, yang ditulis oleh Simple Man. Ini rilis tahun ini, serius, awal tahun ini. Yang harusnya rilis tahun kemarin, cuman ya postpone pending gara pandemi dan sebagainya. Akhirnya rilisnya di 2021. Dan ini seru. Series dari Simple Man ini seru banget. Sekarang udah ada 3 buku dan ceritanya berlanjut terus deh kayaknya. Pertanyaan kedua, best sequel you have read so far 2021. Ini juga ini sequel, buku ketiga. Tapi kalau secara urutan cerita ini mungkin kedua kali ya. Iya, kayaknya kedua sih. Kayaknya atau ketiga. Nah pokoknya kelanjutannya lah. Udah ada 3 buku. Gue sangat suka karena kompleksitas ceritanya. Dan ini mengangkat tema horor, supranatural, dan mistis, dan serem, dan sadis, dan thriller, dan macam-macam. Ya pokoknya kalau kalian nggak kuat dengan hal-hal yang berdarah-darah, terus ada bumbu setan santet dan tabu dan sebagainya, ini cocok banget nih buku buat kalian baca. Kita masuk pertanyaan ketiga, new release you have not read but want to. Ini ada, gue lupa ya, rilis tahun ini atau akhir tahun lalu ya. Itu Weathering with You. Gue pengen banget baca. Bahkan buku pertama Shinkai Makoto Shinkai yang Your Name juga belum gue baca. Gue pengen baca sebenarnya, pengen bandingin film dan bukunya. Cuman belum kesampaian buat baca. Dan Weathering with You itu salah satunya. Rilis tahun ini kan? Gue lupa loh, gue sampai lupa buku rilis tahun kapan itu, sampai lupa loh. Nah itu dia. Terus pertanyaan 4, most anticipated release book second half of the year. Nah kelanjutan ini, judulnya itu harusnya Rogot Nyowo. Cuman belum ada kabar sih. Ini penulisnya dan penerbitnya postpone beberapa kali. Bahkan buku yang harusnya ini rilis tahun kemarin itu postpone hingga tahun ini, Maret kemarin. Ya gitulah. Jadi gue berharap banget buku keempatnya judulnya Rogot Nyowo itu rilis tahun ini. Simple Man please release. Terus pertanyaan nomor 5, biggest disappointment. Gue sebenarnya nggak terbaru juga bukunya, buku lama. Gue tahun ini banyak baca buku terbitan lama. Dan yang cukup disappointment for me itu ini, ntar penggemarnya Om Rick Riordan pada ngamuk. Ini gue baca udah lumayan panjang, lumayan banyak gue baca. Tapi buku keduanya dari Throne of Fire atau The Ken Chronicle, buku kedua dengan subjudul Throne of Fire ini, itu juga gimana ya, agak mengecewakan karena pola ceritanya gitu-gitu aja dari bukunya Om Rick Riordan. Jadi gak ada hal yang baru, cuma beda mitologi doang, karakternya mirip-mirip, gak ada yang spesial lagi menurut gue. Jadi ya gitulah. Gue bahkan bingung mau mutusin lanjut baca sampai buku ketiga atau enggak. Buku ketiganya udah menanti di sini. Ya ini sih buku yang gue baca, cuman kecewa.
kayak udah monoton gitu-gitu doang, nggak ada yang baru, nggak ada yang unik, nggak ada yang spesial lagi dari buku-buku tulisan Riordan yang gue baca gitu. Ya, itulah, diserang penggemar Riordan yang bentar lagi nih. Nah, pertanyaan ke-6, The Biggest Surprise. Nih, The Biggest Surprise nih gue gak nyangka. Buku dari penulis Indonesia dan genrenya sci-fi. Ini dia, Disorder. Gue kira ini kayak bukunya hanya sekedar tentang pandemi dan cerita-cerita orang-orang yang kayak kumpulan cerita dari orang-orang yang isinya itu tentang wabah COVID dan sebagainya. Ternyata ini sci-fi, fantasi, dan nggak ada realnya sama sekali. Maksudnya bukan diangkat dari kisah nyata tapi seru. Dan gue gak nyangka aja bakal seru. Karena ini ada konspirasi tentang pemerintah dan sebagainya, tentang elit-elit global. Wah, pokoknya kalau kalian pecinta konspirasi, terus pengen ngobrolin tentang pandemi, ini kalian harus sih. Gue awalnya penasaran pengen baca karena ini mengangkat tema wabah, tapi setelah gue baca, oh anjir, seru ternyata bukunya. Pokoknya unik lah. Disorder, Amal Nasri Basral. Iya, benar. Masuk kerak, kenapa sih? Masuk kerak, woy. Oke. Nah, yang berikutnya, Favorite new author. Favorite new author itu ada dari seriesnya ini. Bentar, gue ambil. Enji Sage. Gue baru mulai baca bukunya itu tahun ini. Mulai dari buku pertama, sekarang udah masuk ke buku keempat. Dan sempat stop karena gue lagi reading Slum. Dan ceritanya di bukunya tulisan Enji Sage ini, seri Septimus Hip ini, beberapa elemen mulai terasa monoton dan gak ada yang spesial semenjak buku ketiga. Ada hal-hal yang udah ya gitu-gitu doang, gak ada hal baru lagi. Cuman ntar gue coba lanjut baca lagi deh. Semoga Enji Sage bisa menghadirkan hal-hal baru di buku-buku nomor-nomor berikutnya. Ini nomor 7 nih, buku terakhir nih dari seriesnya, belum gue baca. Next, gue unexpected juga. Enji Sage bisa bikin dunia fantasi atau fiksi yang seru gini. Nah, kita masuk pertanyaan berikutnya. News fictional crush. Gak ada sih. Gak ada. Crush, no. No new crush, no. Gak ada buku kesukaan atau karakter atau hal fiksional dari buku yang gue cintai. Baru-baru ini belum ada sih. Nomor 9, news favorit karakter. Nah, kalau karakter kayaknya ada. Itu dari bukunya Septimus Hip yang Enji Sage tadi. Karakternya itu ya si Septimus sendiri, si Septimus Hip. Sama saudara laki-laki tuanya si Septimus, gue lupa namanya. Karena gue stop baca hampir 2 bulan jadi gue lupa nama karakternya siapa. Sama Jenna, bisa dibilang cewek yang disukai Septimus. Jadi ada 3 karakter, trio baru yang gue suka di seriesnya Septimus Hip. Book that made you cry. Nah, ini harusnya gue pengen kasih ke bukan cry sih, lebih ke kayak emosional. Ini pengen gue kasih ke bukunya Weathering with You, tapi gue belum baca. Katanya ceritanya itu menyenangkan, hangat, emosional dan sebagainya, tapi gue belum baca. Bahkan Your Name sendiri gue belum baca, jadi gak ada sih. Book that make you happy. Gak benar-benar ada sih. Kalau boleh dimasukin horor menyenangkan dan gue suka, ya bukunya Simple Man, horor menyenangkan. Kayaknya gue psikopat. Masa adegan bunuh-bunuhan gue suka gitu ya. Nah, kita masuk ke nomor 12. The most beautiful book you have bought so far this year. Sampul cakep.
gue beli tahun ini, gue lupa gue beli tahun ini atau tahun kemarin ya. Bukunya Minato Kanae, Penance, kayaknya gue beli tahun ini deh. Gue agak telat bacanya. Bukunya itu sampulnya cakep sih. Harusnya tahun kemarin termasuk salah satu sampul tercakep Minato Kanae, novelnya. Cuman ya itu gue baru baca, gue telat. Buku-buku baru itu gue telat-telat semua. Gue pengen habisin buku-buku lama, kayak bukunya Eiji Sage. Ntar gue pengen selesaiin versi Jackson dan semua series Riordan. Pengen baca ulang Harry Potter dan sebagainya. Oh iya, ada sampul baru Percy Jackson dan itu cakep banget, rilis tahun ini box set. Gue kepengen ganti Percy Jackson gue yang ini dengan yang itu, cuman kapan-kapan lah ya. Kita masuk ke pertanyaan nomor 13. What books do you need to read by the end of the year? Gue pengen selesain Harry Potter tahun ini. Gue pengen baca ulang dan gue pengen selesain 7 bukunya lagi. Gue udah baca sebenarnya Harry Potter, cuman gue pengen baca ulang aja dan gue pengen finish. Gak ada buku baru. Kalau buku baru yang pengen gue baca itu adalah, gue lupa. Oh iya, itu dari Rick Riordan Prison, Arusha. Katanya bagus, dari penulis India, dan gue penasaran mengangkat mitologi India tentang Mahabharata dan sebagainya. Dan gue penasaran itu pengen gue selesain dan pengen punya bukunya. Mizan baru terbitin 2 kayaknya. Gue udah punya buku pertama, buku nomor 2-nya baru terbit di Mizan juga. Jadi ya ntar deh. Kalian nomor 14. Favorite book to movie adaptation you have seen this year? Apa ya? Adaptasi. Gue lupa, gue nonton banyak tapi gue lupa itu adaptasi atau bukan. Jadi gue skip dulu dah bagian ini. Ya, gitu aja sih. 14 pertanyaan dan gue diminta untuk nge-tag. Gue pengen tag pertama itu Kak Ayah dari channel Kanaya Sofia, dan yang kedua itu adalah Rifki dari Dinner Ritz. Dia udah lama nggak upload video, jadi gue lihat di Goodreads dia baca banyak banget buku. Kayak kebanyakan juga buku-buku lama sih sebenarnya. Cuman gue pengen tahu aja buku favorit yang dia baca dan sebagainya untuk tahun ini. Sejauh ini maksudnya di tahun ini itu apa aja, sama Kak Aya. 2 orang itu. Dan ya sekian video dari gue. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Gue bakal ngejawab book tag lain lagi dari teman-teman. Jadi ya bye. Jadi ya sekian dah. Bye.